Hahaha, media Australia ketakutan auto ketar-ketir Socceroos atau timnas Australia bisa gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka khawatir? Menjelang pertandingan krusial antara timnas Indonesia dan Australia, media Australia mulai merasa cemas. Apakah Socceroos benar-benar berisiko gagal lolos ke Piala Dunia 2026? Video ini mengungkapkan apa yang membuat media Australia terkejut dan mengapa mereka mulai meragukan tim mereka. Temukan analisis mendalam mengenai ancaman yang dihadapi Socceroos dan bagaimana Indonesia bisa memanfaatkannya. Sungguh mantap membahana, apakah memang ada bantuan FIFA? Mas Hilgers percaya timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Apa rahasianya? Dalam video ini, Mas Hilgers, pemain berkebangsaan Belanda yang kini membela timnas Indonesia, memberikan keyakinan bahwa tim Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mengapa pemain asing ini begitu yakin? Apakah ada faktor khusus yang membuatnya optimis? Ikuti perjalanan kepercayaan diri Hilgers dan pelajari lebih lanjut tentang potensi timnas Indonesia menuju kompetisi dunia ini. Apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya? Bukan cuma harapan. Ini alasan timnas Indonesia tak akan kalah dari Australia di Sydney. Versi Patrick Kluivert percaya bahwa timnas Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk meraih hasil positif melawan Australia di Sydney. Apa yang membuat Kluivert begitu yakin? Video ini mengulas faktor-faktor yang membuat tim Garuda percaya diri, mulai dari mentalitas pemain hingga taktik yang digunakan. Siapkan diri Anda untuk melihat laga seru yang takkan mudah dilupakan. Info A1, FIFA sahkan naturalisasi trio calon pemain timnas Indonesia. Apa artinya untuk masa depan timnas? Berita mengejutkan datang dari FIFA yang dikabarkan telah menyetujui naturalisasi 3 calon pemain untuk timnas Indonesia. Apa dampak keputusan ini terhadap kekuatan timnas Garuda ke depannya? Video ini akan mengungkapkan bagaimana keputusan FIFA ini bisa mengubah jalannya kualifikasi Piala Dunia dan potensi besar yang dimiliki trio pemain naturalisasi tersebut. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hahaha, media Australia ketakutan auto ketar-ketir Socceroos atau timnas Australia bisa gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuat mereka khawatir? Menjelang pertandingan krusial antara timnas Indonesia dan Australia, media Australia mulai merasa cemas. Apakah Socceroos benar-benar berisiko gagal lolos ke Piala Dunia 2026? Video ini mengungkapkan apa yang membuat media Australia terkejut dan mengapa mereka mulai meragukan tim mereka. Temukan analisis mendalam mengenai ancaman yang dihadapi Socceroos dan bagaimana Indonesia bisa memanfaatkannya. Sydney Morning Herald, ketakutan timnas Australia gagal lolos Piala Dunia 2026. Ketakutan itu semakin nyata jelang laga matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan timnas Australia versus timnas Indonesia di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Sydney Morning Herald menyebut pemilihan pemain akan sangat krusial bagi timnas Australia dalam laga Maret 2025, yang mana dipertemukan dengan timnas Indonesia kandang 20 Maret 2025 dan Cina tandang 25 Maret 2025.
Ironisnya, pelatih timnas Australia Tony Popovich sering membuat blunder dalam melakukan pemanggilan pemain. Kondisinya semakin parah karena timnas Australia dilanda badai cedera saat ini. 1. Timnas Australia dilanda badai cedera saat ini. Sudah ada 3 bek andalan timnas Australia yang dipastikan absen melawan timnas Indonesia. Mereka ialah Harry Souttar, Alessandro Circati, dan Hayden Matheus. Kondisi ini menyulitkan timnas Australia yang sedang berjuang lolos Piala Dunia 2026. Meski kini duduk di posisi 2 klasemen yang menjadi batas akhir tim lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Australia hanya unggul 1 angka dari timnas Indonesia. Arab Saudi, Bahrain dan Cina di posisi 3, 4, 5 dan 6 pemilihan pemain akan menentukan peluang timnas Australia ke Piala Dunia. Tulis Sydney Morning Herald. Untuk menjadi 48 peserta Piala Dunia 2026, Australia wajib menyapu bersih 6 poin yang tersedia bulan ini, yakni saat bertemu timnas Indonesia dan Cina. Pelatih Tony Popovich akan mengumumkan skuadnya pada Jumat 14 Maret 2025, lanjut Sydney Morning Herald. Sungguh mantap membahana, apakah memang ada bantuan FIFA? Mes Hilgers percaya timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Apa rahasianya? Dalam video ini Mas Hilgers, pemain berkebangsaan Belanda yang kini membela timnas Indonesia, memberikan keyakinan bahwa tim Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mengapa pemain asing ini begitu yakin? Apakah ada faktor khusus yang membuatnya optimis? Ikuti perjalanan kepercayaan diri Hilgers dan pelajari lebih lanjut tentang potensi timnas Indonesia menuju kompetisi dunia ini. Apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkannya? Mas Hilgers yakin timnas Indonesia bisa membuat kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan bertarung melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret ini. Kemenangan atas Socceroos pada 20 Maret nanti akan membuat Indonesia bisa berada di posisi kedua klasemen. Sementara itu, hasil imbang menyakitkan di kandang Bahrain harus mereka balas dengan 3 poin untuk menjaga kans lolos ke Piala Dunia. Nantinya, hanya 2 tim terbaik yang mendapatkan tiket otomatis lolos ke ajang sepak bola paling bergengsi antara negara tersebut. Mas Hilgers menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk bersaing ketat di kancah dunia. Mereka memiliki pemain-pemain hebat dan saat ini dalam performa yang baik, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Piala Dunia tentu jadi sebuah kebanggaan untuk semua negara, apalagi untuk mereka yang fanatik di sepak bola. Seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain sepak bola yang hebat. Kami dalam kurung Indonesia akan mendapatkan rasa hormat yang layak. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika itu terjadi, kata Mas Hilgers. Pemain asal FC Twente ini melanjutkan bermain dan menjadi juara di Piala Dunia menjadi mimpi semua pemain sepak bola. Bahkan dia menyadari bahwa hal tersebut jadi sebuah kebanggaan tersendiri. Di sisi lain, skuad Garuda akan bersaing ketat untuk merebut 1 tiket ke ajang tersebut. Saya pikir sebagai pemain, mimpi terbesar kami adalah memenangkan Piala Dunia.
Mes jadi salah satu sosok yang cukup bangga karena memiliki kesempatan untuk berlaga di kasta tertinggi sepak bola. Twente sempat bertarung di Liga Eropa dan lolos dari babak grup musim ini. Namun dia menilai bahwa menjadi juara di Piala Dunia jadi target utama bagi karir seorang pemain. Pasalnya, mereka bermain demi nama negara dan di lapangan akan bertarung dengan rasa bangga. Bagi saya, itu bahkan lebih istimewa daripada memenangkan UEFA Champions League. Piala Dunia adalah dalam kurung untuk negara Anda, bangsa Anda. Anda membuat semua orang bangga termasuk diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Ini sangat besar, berbeda dengan sepak bola klub, tutupnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Bukan cuma harapan. Ini alasan timnas Indonesia tak akan kalah dari Australia di Sydney. Versi Patrick Kluivert percaya bahwa timnas Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk meraih hasil positif melawan Australia di Sydney. Apa yang membuat Kluivert begitu yakin? Video ini mengulas faktor-faktor yang membuat tim Garuda percaya diri, mulai dari mentalitas pemain hingga taktik yang digunakan. Siapkan diri Anda untuk melihat laga seru yang takkan mudah dilupakan. Penyebab timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert takkan kalah dari timnas Australia di Sydney akan diulas. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas timnas Australia, Sydney Football Stadium, di lanjutan matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 16, 10 waktu Indonesia Barat. 1. Timnas Indonesia pantang kalah dari timnas Australia. Timnas Indonesia pantang kalah saat menghadapi Australia jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 Grup C, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Skuad asuhan Patrick Kluivert ini hanya tertinggal 1 angka dari timnas Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun timnas Indonesia juga tak bisa berleha-leha karena koleksi angkanya sama persis dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di posisi 4, 5, dan 6. Namun ada sederet alasan kenapa timnas Indonesia takkan kalah dari Australia. Faktor pertama adalah kiprah pelatih pengganti di laga debut, tepatnya di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2. Pelatih pengganti tak pernah kalah di laga debut. Sejauh ini sudah ada 3 pelatih yang menjadi korban kejamnya persaingan di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ialah Graham Arnold dalam kurung Australia, Roberto Mancini dalam kurung Arab Saudi, dan Sintayong dalam kurung Indonesia. Graham Arnold posisinya digantikan Toni Popovic. Di laga debutnya tepatnya di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Toni Popovic mengantarkan skuad Socceroos julukan timnas Australia menang 3-1 atas Cina. Setelahnya ada Hervé Renard yang menggantikan posisi Roberto Mancini. Menjalani laga debut langsung ke markas Australia di matchday kelima, Hervé Renard mengantarkan Green Falcons julukan timnas Arab Saudi menahan tuan rumah 0-0. Bahkan Arab Saudi hampir menang 1-0 jika saja Ali Al-Bulaihi tidak terjebak offside sebelum bola sepakan Sultan Al Ghanam masuk ke gawang Australia.
Melihat siklus di atas, Patrick Kluivert yang berstatus pelatih debutan berpotensi menghindari kekalahan melawan Australia. 3. Patrick Kluivert punya staf pelatih dan pemain berkualitas. Faktor lainnya kenapa timnas Indonesia takkan kalah karena Patrick Kluivert mendapatkan bantuan staf pelatih dan pemain berkualitas. Untuk staf pelatih, Patrick Kluivert akan dibantu pakar taktik seperti Gerald van den Burg, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat. Belum lagi ada analis video sekaliber Jordi Clayton-Burg yang siap membantu Patrick Kluivert menghadirkan racian ciamik kepada Jay Izzes dan kawan-kawan. Jadi siap sabet poin di markas Australia, Timnas Indonesia. Figure out what you like and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Info A1 FIFA sahkan naturalisasi trio calon pemain Timnas Indonesia. Apa artinya untuk masa depan Timnas? Berita mengejutkan datang dari FIFA yang dikabarkan telah menyetujui naturalisasi 3 calon pemain untuk Timnas Indonesia. Apa dampak keputusan ini terhadap kekuatan Timnas Garuda ke depannya? Video ini akan mengungkapkan bagaimana keputusan FIFA ini bisa mengubah jalannya kualifikasi Piala Dunia dan potensi besar yang dimiliki trio pemain naturalisasi tersebut. Pengamat sepak bola Haris Pardede alias Bung Harpa mendapatkan info A1 yang sangat valid soal pengesahan FIFA atas naturalisasi trio calon pemain Timnas Indonesia. Bung Harpa menyebut FIFA telah mengesahkan naturalisasi trio calon pemain Timnas Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes. Proses dari FIFA adalah pengesahan perpindahan federasi dari KNVB dan FIGC ke PSSI sebagai syarat terakhir dari panjangnya proses naturalisasi. Dikutip dari kanal YouTube Bung Harpa Kamis (13 Maret 2025), Bung Harpa mendapatkan info A1 yang sangat valid bahwa FIFA telah mengesahkan perpindahan federasi tersebut. Jam 10.51 lalu saya terima informasi langsung dari sumbernya PSSI bahwa A3 pemain kita yang baru. Pemain diaspora yang baru saja pindah kewarganegaraan. Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes sudah resmi berpindah kewarganegaraan, kata Bung Harpa. Sayangnya belum ada nama ketiganya dalam situs FIFA. Seperti diketahui, FIFA secara gamblang mengumumkan perpindahan federasi pada publik untuk menghindari kecurangan. Saya tidak tahu apakah tadi pagi atau mungkin kemarin malam, karena yang saya cek di situs yang menampilkan status pindah federasi itu belum muncul-muncul, kata Bung Harpa. Tapi info sangat valid, paling tidak mereka sudah menjadi bagian dari PSSI, karena kalau jadi WNI kan sudah, kata Bung Harpa. Dengan diresmikannya perpindahan federasi oleh FIFA, maka PSSI dapat mendaftarkan ketiganya sebagai bagian dari Timnas Indonesia di hari terakhir pendaftaran. Ini sangat penting karena hari ini akan menjadi deadline pendaftaran pemain yang akan dibawa nanti untuk menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret dan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret, kata Bung Harpa. Bung Harpa pun berharap persiapan tim berlangsung lancar mengingat skuad Garuda hanya memiliki waktu singkat untuk bisa berkumpul. Hal ini karena Timnas Indonesia baru akan berangkat ke Sydney pada Minggu.